Baik, anak-anak yang kami kasih serta Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari kita memulai ibadah jalan salib kita yang pertama, membuka masa Prapaskah bagi anak-anak, apalagi kemarin ketika misa Rabu Abu bersama dengan Pastor Fransiskus Samong OSC, anak-anak sudah kena yang istilahnya adalah pantang ya. Anak-anak, mari kita mulai masa Prapaskah kita dengan ibadah jalan salib kita yang pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak serta Bapak Ibu guru yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan dan ikut merasakan jalan salib Yesus. Kita akan mengikuti ibadat jalan salib agar kita yang pertama bisa memahami bahwa mengasihi itu adalah berkurban. Jadi mengasihi itu bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Lewat jalan salib pula kita diajak untuk menyadari bahwa kasih Allah itu sangat-sangat besar. Bukan bagi dosa kita, tetapi bagi kita manusia. Dan yang ketiga, kita bisa mencontoh orang-orang baik dalam perjalanan salib Yesus dan yang dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan anak, marilah kita berdoa. Nah, tundukkan kepalamu, kita satukan doa kita bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau rela wafat di salib untuk menebus kami ciptaan-Mu. Semoga kami dapat mencontoh sikap kasih di rumah kami dengan berbuat baik, menjadi pembawa damai dan kebahagiaan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita nyanyi lagu pengantarnya. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Tundukkan kepala. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Pilatus yang seharusnya bertindak adil justru menyetujui Yesus dihukum mati. Padahal ia tahu Yesus tidak bersalah. Yesus menerima hukuman itu bukan karena takut pada orang-orang Yahudi dan Pilatus, tetapi karena ia taat kepada kehendak Bapaknya. Anak-anak, kita sering berbuat seperti Pilatus yang mau menang sendiri, tidak peduli dengan keluarga, dengan teman, dengan orang tua, dan seringkali bersikap egois. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar dapat mendahulukan kehendak Bapa dengan cara mau mengalah demi kebaikan. Rela berkorban, baik bagi teman ataupun orang tua dan kepada semua orang. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami anak berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dipaksa memanggul salib
Tanpa banyak bicara dan mengeluh, Yesus memanggul salib yang berat itu dengan pakaian ungu dan mahkota duri dipasang di atas kepala. Pakaian ungu sebagai tanda orang bersalah itu Yesus terima demi kebahagiaan manusia. Anak-anak, kita seringkali mengeluh bila diberi tanggung jawab oleh orang tua, oleh para guru, dan seringkali kita lari dan mengutamakan diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh bila mendapat tugas yang sulit. Ajarilah kami untuk lebih sabar, tekun dalam mengerjakan tugas-tugas kami dengan ikhlas. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Kayu salib ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Bukit Golgota masih sangat. Salib terasa semakin berat. Yesus pun jatuh tertindih salib. Namun dengan semangat, Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan salibnya. Anak-anak, mungkin kita pernah diejek karena tidak mau bersahabat, berteman, sehingga kita merasa sedih dan putus asa karena kita tidak punya teman. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk bangkit dari kesendirian bila diejek karena persahabatan kami. Dan kuatkanlah kami untuk tetap bersahabat dengan semua orang. Amin. Allah kami. Allah, Ampunilah kami anak berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan dunia. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria setia mengikuti Yesus. Di saat sendirian, karena para murid melarikan diri, Bunda Maria datang memberi semangat. Bunda Maria tidak takut dengan para prajurit. Kehadiran Bunda Maria memberi kekuatan baru bagi Yesus. Anak-anak, orang tua dan bapak ibu guru selalu menemani hidup anak-anak, belajar anak-anak, bahkan merawat saat sakit, menghibur saat sedih, dan selalu mendoakan kita. Pernahkah berterima kasih kepada orang tua kita dan kepada para guru? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tahu rasa berterima kasih pada orang tua, bapak ibu guru, dan saudara-saudari kami, dengan berusaha mendengarkan
dan melaksanakan nasihat mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Salib yang dipanggul Yesus terasa semakin berat. Tenaga Yesus semakin lama semakin habis. Para serdadu merasa cemas karena Yesus tidak mampu berjalan sampai puncak Golgota. Simon dari Kirene dipaksa membantu memanggul salib Yesus. Anak-anak, kita sering merasa berat bila harus membantu teman, orang tua, kakak adik yang sedang dalam kesulitan. Padahal teman, orang tua kita, saudara-saudari kita sangat memerlukan bantuan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk rela membantu saudara, teman, orang tua, termasuk mereka yang bukan satu saudara. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir pula dalam diri mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus sangat kotor dan penuh dengan debu, keringat, serta darah. Veronica yang tidak tahu siapa itu Yesus, berani maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajah Yesus dengan kain. Sebagai hadiahnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Anak-anak, seringkali kita berbuat kasih karena disuruh atau bahkan terpaksa. Maka kita harus berani bersikap seperti Veronica yang mau memulai mengasihi dia yang menderita meskipun mengalami kesulitan dan tidak disukai banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami keberanian berbuat kasih kepada siapapun yang membutuhkan, juga kepada mereka yang berbeda agama, maupun mereka yang baru kami kenal, karena mereka juga saudara-saudari kami di dalam Engkau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib salib suci sucimu, engkau telah menebus dunia. Walau sudah ditolong Simon dari Kirene, namun karena tubuh Yesus sangat lemah dan salib yang dipanggulnya sangat berat, maka Yesus jatuh lagi untuk kedua kali. Meskipun begitu, Yesus tidak menyerah. Ia mengangkat kembali salib yang berat itu dan meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Anak-anak, mungkin kita pernah menangis, kecewa, karena putus asa ketika menemui tugas atau tanggung jawab yang sulit. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita hari ini untuk berani bangkit melawan keputusasaan. Marilah berdoa. Karena kami mudah menangis dan menyerah, bahkan meninggalkan tugas kami apabila kami mengalami kesulitan dalam belajar. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan untuk tidak menyerah, karena masih ada kesempatan, ada solusi untuk memperbaiki cara belajar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Anak berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Di antara kerumunan orang banyak yang berdiri di pinggir jalan, banyak wanita yang menangis karena pedih menyaksikan penderitaan Yesus. Namun Yesus memberi nasihat pada para wanita itu. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anakmu. Anak, meskipun Yesus dalam penderitaan yang amat berat, namun ia masih sempat menghibur dan menguatkan wanita-wanita yang terus menangis dalam kesedihan. Lebih baik mereka bertobat dan memperbaiki diri dan hidup yang baik di dalam keluarga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering merasa dijauhi teman karena mengikuti Engkau. Kami merasa bahwa kamilah yang paling menderita, sehingga tidak mampu melihat orang lain yang mungkin jauh lebih susah, lebih menderita. Namun Engkau mengingatkan agar kami tidak memikirkan diri sendiri. Engkau mengajak kami agar mau saling menghibur satu sama lain. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan menuju Golgota semakin mendaki. Yesus didorong, dicambuk, ditendang, diludahi oleh para serdadu. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Ia sudah kehabisan tenaga, namun ia masih dapat bangun kembali dan meneruskan perjalanan salibnya. Anak-anak, sebenarnya Yesus jatuh karena dosa dan kesalahan kita. Kita seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita sering memusuhi teman, marah-marah,
bahkan membenci dan dendam. Kita juga sering membuat sedih orang tua dengan berkata kasar, menolak, membantah, bahkan dengan para guru. Kita kadang bersikap tidak sopan. Yesus adalah teladan kita dalam mencintai. Ia berusaha bangun lagi, meskipun tenaganya sudah habis terkuras, karena ia sangat mencintai anak-anak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Mampukan kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam mencintai sesama, termasuk teman yang berbeda agama, dengan menghargai mereka saat beribadat, berpuasa, dan memberi selamat saat mereka merayakan hari besar. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sampai ke puncak Golgota. Para serdadu dengan tertawa dan sangat kasar menanggalkan pakaian Yesus di depan orang banyak, lalu membagi-bagi pakaian itu di antara mereka. Anak-anak, kita seringkali berlaku seperti para serdadu itu, membuat malu keluarga, membuat malu teman. Misalnya kita menertawakan, mengejek teman yang sakit, teman yang miskin, teman yang nilainya kurang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar mampu menghargai teman dan siapapun juga, menjaga perasaan mereka dengan berlaku dan bertutur kata lebih sopan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. anak berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihukum di kayu salib, yang biasanya hukuman itu untuk penjahat besar. Tetapi Yesus menerima dengan ikhlas. Yesus juga tetap sayang pada serdadu itu. Ia tidak melawannya, mendendam, bahkan membencinya. Yesus dipaku di kayu salib dan tetap mendoakan mereka dalam kesakitannya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak mungkin yang dibenci, dimusuhi, meskipun kita tidak tahu apa salahnya. Kita harus mencontoh Yesus dengan tetap mendoakan orang-orang yang memusuhi atau yang tidak suka kepada kita. Berat, tapi kita lakukan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Buat kami selalu rukun dengan teman kami, ajari kami untuk mencintai dan mendoakan mereka yang bersalah dan membenci kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak anak berdosa. berdosa saat ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat. Nah, mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kira-kira pukul 12 itu sampai pukul 3 karena matahari tidak bersinar. 3 jam lamanya Yesus menghadapi saat-saat kematian sendiri. Ia pun berseru, Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kira-kira pukul 3 Yesus berseru, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus wafat. Anak-anak, Yesus wafat di kayu salib karena ia taat kepada Allah dan ia mencintai kita. Kita yang ingin ia selamatkan. Kita dapat membalas cinta Yesus yang besar itu dengan lebih rajin berdoa, ke gereja, membantu teman, dan berbuat kebaikan di keluarga kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta-Mu yang sangat besar. Bantulah kami untuk membalas cinta-Mu agar kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah wafat, maka Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Bunda Maria menerima jenazah sang putra dengan perasaan sedih. Tetapi Maria tetap tabah. Anak-anak, Bunda Maria adalah teladan jadi sahabat yang setia, terutama bagi teman-teman kita yang dijauhi karena keadaan yang tidak mampu dan tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sungguh baik, betapa besar perhatian dan kasih sayang-Mu kepada kami. Semoga teman-teman kami yang belum mempunyai domisili
tetap boleh merasakan kasih-Mu lewat sikap dan perbuatan kami. Amin. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Allah, ampunilah ampunilah kami anak berdosa ini. Dari tanda kehinaan, jadilah kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab sebab dengan salib salib suci Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus diangkat dari pangkuan Bunda Maria dan dibaringkan di dalam makam. Kemudian makam itu ditutup. Tubuh Yesus berada di makam itu hingga ia bangkit dengan mulia. Anak-anak, Yesus telah dimakamkan. Mari kita mengubur, meninggalkan sikap-sikap kita yang hari-hari yang lalu yang kurang baik. Sombong, ingin menang sendiri, marah-marah, malas. Dan semoga kita dapat menghargai satu sama lain di keluarga. Layak nanti merayakan kebangkitan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau rela mati namun bangkit kembali. Bantulah kami untuk rela berkorban. Bantulah saudara-saudari kami yang berbeda agama, suku, dan ras yang tidak percaya pada kebangkitan-Mu, tapi ikut merasakan cinta dan keselamatan. Kami ingin mengikuti teladan-Mu dengan mencintai sesemua teman dan saudara kami yang beragama lain. Berkatilah kami semua umat-Mu Tuhan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah ampunilah kami anak berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Anak-anakku yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus sangat baik pada kita semua. Ia rela mati untuk menebus dosa manusia. Kita semua sebaiknya semakin menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu berbuat baik pada teman-teman, sayang pada keluarga dan para guru. Rajin belajar, dapat menciptakan suatu keluarga yang damai. Kita mohon pada Tuhan agar seluruh umat manusia di bumi ini hidup rukun dan wabah yang sekarang sedang berada dapat segera dipulih. Marilah kita berdoa, kita satukan doa kita bersama. Tuhan Yesus yang manis, Engkau mengorbankan diri bagi kami. Tolonglah kami agar dapat memiliki semangat pengorbanan seperti Engkau. Panggilah anak-anak-Mu ini menjadi garam dan terang di tengah umat-Mu yang berbeda agama dan beribadat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak serta Bapak Ibu Guru yang terkasih, dengan ini ibadah jalan salib telah selesai.
Syukur kepada Allah. Mari kita tingkatkan persahabatan dan kerukunan di antara kita juga dengan teman-teman yang berbeda agama. Amin. Anak-anak boleh sebentar berdoa, tundukkan kepalamu. Baik, terima kasih untuk anak-anak serta Papa Mama, serta Bapak Ibu guru yang hari ini kita sudah jalan salib